Masai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami, Pak Cepi. Tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan perwakilan dari Kementerian Perhubungan bahwa itu memang terdata bandara khusus di Morowali ini. Namun dengan adanya regulasi yang longgar ini, lantas siapa yang seharusnya bertanggung jawab, Pak Cepi, menurut Anda? Ya, kalau regulasi sih saya pasti nggak longgar itu. Nggak longgar? Regulasi benar, regulasi. Persoalannya ada pengawasan apa enggak? Ada pengawasan. Pengawasan itu longgar apa? Setelah ada pengawasan, ada law enforcement nggak dengan efek jerah? Jadi pengawasannya yang longgar? Ya, mungkin pengawasannya, tapi itu harus kita buktikan di lapangan ya. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi kan. Oh ternyata tidak diawasi, oh enggak kok diawasi kok. Tapi ada begini-begini, ada begini, kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa menjudge seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, di dunia penerbangan tuh detail aturannya. Jadi saya yakin betul apa yang dijelaskan bahwa itu pasti terdaftar. Pilot nggak mungkin berani terbang di aerodrome yang tidak terdaftar. Karena license-nya bisa dicabut. Dia kan punya license itu dia cuma 6 bulan. Dan itu hidup dia dari license itu. Kalau license dicabut, nggak mungkin. Jadi kalau ada kegiatan penerbangan yang kemudian di aerodrome yang tidak terdaftar, sama sekali nggak mungkin, nggak masuk akal itu. Bahwa itu terjadi, ya, bisa aja terjadi ya, tetapi dalam konteks kita melihat aturan-aturan yang berlaku dan aturan-aturan itu basisnya international regulation, itu semua hal itu tidak mungkin terjadi sebetulnya. Ya, dan kita memiliki data, Pak Cepi, bahwa landasan udara di bandar udara khusus ini adalah kurang lebih panjangnya ini runway-nya 2000. Nah, ini bisa dikategorikan bahwa pesawat-pesawat yang besar bisa mendarat ataupun terbang dari landasan tersebut. Biasanya seperti apa? Iya, kalau saya melihat panjang landasan sekian ribu, bisa pesawat Airbus, itu nggak penting menurut saya. Yang penting itu legal apa enggak, yang penting itu mematuhi aturan apa enggak, ya. Karena pangkalan-pangkalan, aerodrome, runway segala macam itu harus comply dengan international regulation, harus mematuhi persyaratan-persyaratan internasional, harus mematuhi yang namanya civil aviation safety regulation. Ya. Jadi nggak apa-apa mau 2000, 3000 silakan aja. Tetapi panjang landasan itu bukan satu-satunya spesifikasi yang harus memenuhi persyaratan, karena banyak lagi persyaratan. Panjang landasan sekian, kekerasannya sekian, lingkungannya sekian, banyak, dan itu semua ada aturannya, detail aturannya. Dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pasti melakukan hal itu. Saya yakin betul. Kalau tidak mungkin ada kegiatan operasi penerbangan di sana. Iya, tidak mungkin ada operasi penerbangan. Kita langsung konfirmasi kepada DPR sendiri, apakah Mas Saiful Huda ini juga mengetahui tentang hal tersebut, panjangnya runway yang berjarak sekitar 2000. Ini apakah memang merupakan landasan ataupun runway yang kerap digunakan untuk pesawat-pesawat yang besar? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tadi sudah saya sampaikan memang runway-nya 2000, lebar 40, dan opini saya terkait dengan ini yang tadi saya sampaikan, untuk misalnya bandara khusus, apakah perlu diatur spesifikasi semacam ini, atau itu bagian dari upaya kita melakukan review dari regulasi yang ada. Artinya ini untuk Bandara Morowali sendiri, perpanjangan runway itu kan apakah memiliki izin? Sepengetahuan Anda, Mas Saiful Huda. Pasti itu, dan itu dilaporkan kok. Teman-teman Kemenhub punya data detail menyangkut soal itu. Dan dari 1.800 jadi 2.000, kapan dilaksanakan itu semua ada di Kementerian Perhubungan, dan mereka tahu semuanya. Baik.
Baik, Pak Cepi, kami menekankan sekali lagi ini tadi yang sudah Anda sampaikan. Apakah bandara khusus seperti Bandara Morowali ini berarti memang betul-betul diharuskan dan wajib ada bea cukai maupun imigrasi? Kami tekankan sekali lagi. Selama itu international airport itu harus, karena aturannya seperti itu. Tidak hanya CIQ, harus ada unsur keamanan, harus ada apa namanya, satuan pengamanan. Kenapa? Karena international airport itu diberlakukan sebagai batas negara. Batas negara itu rawan. Orang bisa keluar masuk seenaknya, orang bisa bawa narkoba, orang bisa human trafficking dan sebagainya. Jadi dia harus di bawah pengawasan yang ketat karena dia perbatasan negara. Iya, perbatasan. Ya, itu harus, itu harus. Cuman memang kembali lagi kalau kita melihat isu Morowali ini didalami lagi ke hal-hal yang berkembang di lapangan, itu jelas sekali kelemahan kita tentang disiplin mematuhi aturan, tentang pengawasan, dan tentang law enforcement. Nggak usah jauh-jauh ke Morowali lah, ke tikungan traffic light aja di samping ini kan kita bisa melihat orang bisa nerabas lampu merah. Diawasi apa enggak? Kita nggak tahu. Kadang-kadang diawasi, kadang-kadang enggak. Diawasi, terus ada yang bablas juga. Ditindak apa enggak? Nggak tahu kan. Itu semua cerminan, hal-hal yang kecil itu cerminan dari bagaimana kita mengelola hal-hal yang strategis, hal-hal yang besar. Dan itu terjadi. Seperti sekarang ini. Ya, baik. Ini kita juga sama-sama sudah di layar kaca Anda, pemirsa Anda bisa membaca statement dari PT IMIP. Ya, Pak Cepi, kita sama-sama juga ini membaca kembali bagaimana dari Direktur Komunikasi PT IMIP menyatakan Emilia Basar Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pak Cepi, bisa dikomentari? Ya, saya kira salah satu undang-undang yang mengikat tentang kegiatan operasional penerbangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Iya. Ya. Dan undang-undang itu udah berlaku sejak 2009. Tetapi masih ada beberapa pasal-pasal tuh yang juga tidak dipatuhi gitu loh. Jadi kalau kita bicara undang-undang nih yang tinggi banget nih, itu tidak dipatuhi. Contohnya misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ya dikatakan bahwa pendelegasian wilayah udara nasional itu harus berakhir 15 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Berarti tahun 2024 kan? 15 tambah 9 berapa itu? Iya. 24 ya? Nah, ternyata tahun 2022 kita bikin perjanjian untuk mendelegasikan kembali misalnya kayak gitu. Itu contoh saja dari bagaimana sebuah undang-undang pun tidak dipatuhi atau dilanggar dalam tanda petik. Ya, sehingga bagaimana peraturan-peraturan di bawahnya, ya toh, kalau peraturan yang begitu strategis posisinya, itu pun banyak ada beberapa pasal-pasalnya tidak dilaksanakan. Ada beberapa ya, misalnya harus dibangun mahkamah penerbangan misalnya, itu juga sampai sekarang nggak dibentuk juga misalnya. Ya kita tahu bahwa sebagai orang yang concern di bidang penerbangan, sebagai orang yang mengamati undang-undang yang keluar, itu kita bisa melihat beberapa pasal-pasal yang ternyata tidak ditindaklanjuti. Itu gambaran saja bahwa apalagi peraturan-peraturan yang di bawah. Kalau kembali kepada keterangan Ibu siapa tadi itu, saya yakin dia benar pasti. Nggak ada yang berani orang, apalagi investor nggak berani. Investor itu pasti dia kencang, ya, karena dia menandatangani kontrak. Dan apapun yang terjadi, mitos-mitos, gosip-gosip segala macam tentang tenaga asing lah segala macam lah, wah ada begini ada begini, itu pasti sudah tertuang di dalam kontrak. Karena dia nggak mau ambil risiko. Makanya kontrak-kontrak besar dari investor asing itu selalu di akhirnya selalu ada. Apabila terjadi dispute, apabila terjadi sengketa, harus diselesaikan bukan ke pengadilan, ke arbitrase. Dan bukan arbitrase saja, international arbitration. Ya. Dan tidak hanya arbitrase, sengketa terus 30, enggak. Ada langkahnya, misalnya ada 120 days notice to arbitrase misalnya. Oke, dia dispute nih ya, misalnya, wah aturannya kita mau import, kita mau bawa barang keluar nggak bisa di stop misalnya kan dispute itu. Terus dia langsung ke arbitrase, enggak. Dia kasih waktu 120 hari untuk berunding, untuk membicarakan hal itu. Kalau memang udah deadlock, baru
bawa ke arbitrase. Bukan arbitrase doang, arbitrase international arbitration. Itu ketatnya sebuah kontrak. Tapi sekali lagi, kontrak itu hasil dari orang yang punya duit dan pola pikir panjang dengan orang yang butuh duit pola pikir pendek. Sehingga kontrak-kontrak besar itu selalu dinilai berat sebelah lah, tidak seimbang lah, kita dikrecein lah segala macam. Padahal enggak, sebenarnya pada waktu kontrak kan nggak mungkin orang sepakat tanda tangan berdua ada sengketa di dalam. Nggak mungkin kan? Ada sengketa apa? Setelah berjalan gitu. Dan potensi sengketa di investasi yang besar itu banyak sekali. Dan investor tuh jago-jago. Investor tuh udah memperhitungkan hal-hal itu. Detail, mereka tahu betul. Ya. Jadi kalau ada dispute sengketa itu biasa terjadi. Kenapa? Karena produk kontrak itu adalah produk dari orang yang punya pola pikir yang berbeda banget. Berbeda banget. Orang pola pikirnya cuma 5 tahunan, orang yang pola pikirnya 20 tahun ke atas. Freeport tuh 50 tahun. Nggak habis-habis tuh gosip, risu segala macam gitu. Ya, Morowali juga akan begitu. Semua itu akan begitu. Kenapa? Sekali lagi tadi kembali ke awal tadi ada teori power elite di mana power struggle ya orang rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh, rebutan kepentingan. Kemudian yang berikutnya adalah bisnis seperti yang tadi kontrak itu timpang kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah mengenai soal penerbangan. Dan penerbangan tuh clear sekali. Atuhi aja aturan selesai. Hukumnya sudah jelas. Udah jelas semuanya. Peraturannya juga sudah tinggal jelas. mau dilaksanakan apa enggak. Dan kita harus akui kelemahan kita itu memang kita disiplinnya rendah, pengawasan juga kurang, apalagi law enforcement. Dan itu tiap hari kita baca di media kan hal yang seperti itu. Baik. Mas Saiful Huda, langkah terdekat apa yang kemungkinan akan diambil oleh DPR atas dari kasus yang saat ini terjadi di Bandara Khusus Morowali? Ya saya kira sekali lagi Kemenhub kita dorong untuk menjawab statement dari Pak Safri, terus kemudian memastikan pemenuhan dari regulasi yang ada di lapangan tidak terjadi gap. Yang ketiga baru nanti kira-kira sebelum kita melaksanakan reses kita akan mengundang kayaknya dengan teman-teman Kementerian Perhubungan untuk membeberkan berbagai data terkait dengan Bandara Khusus IMIP Morowali ini, dan kita berharap semua yang terkait dengan apa yang menjadi statement Pak Safri itu bisa terjawab dengan baik dan memastikan tidak ada masalah terkait dengan Bandara Khusus IMIP Morowali ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Saiful Huda, Pak Cepi Hakim, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga sudah berdialog bersama kami.